Paris Saint-Germain menggilas Real Madrid dengan skor telak 4-0 dalam laga semifinal Piala Dunia antar klub 2025. Skuad asuhan Luis Enrique tampil luar biasa sejak menit pertama, membuat Los Blancos tak berdaya sepanjang laga. Fabian Ruiz menjadi pemain terbaik di pertandingan ini berkat torehan 2 golnya. Ousmane Dembele dan Gonzalo Ramos juga turut mencatatkan nama di papan skor. Berkat kemenangan ini PSG melangkah ke final dan akan berhadapan dengan Chelsea pada hari Kamis. Dominasi PSG atas Madrid terlihat jelas dari data statistik. Les Parisiens mencatatkan penguasaan bola sebesar 68% dan melepaskan 17 tembakan sepanjang laga. Dengan 7 diantaranya tepat sasaran. Akurasi umpan mereka pun impresif, mencapai 93%. Sebaliknya Real Madrid tampak benar-benar kehilangan arah. Performa solid dalam 5 pertandingan sebelumnya di turnamen ini seakan menguap begitu saja. Akhir dari bulan madu Xabi Alonso di Madrid. Laga awal dengan 4 kemenangan dan 1 hasil imbang. Alonso akhirnya merasakan pahitnya kekalahan. Dan itu terjadi dengan cara yang menyakitkan. Real Madrid tidak hanya kalah, tetapi juga tampil jauh dari harapan. Terutama dalam aspek pertahanan. Duet bek tengah mereka tak mampu mengatasi tekanan intens dari lini depan PSG. Hasil ini menjadi peringatan serius bagi Alonso menjelang laga-laga besar seperti El Clasico dan fase gugur di Liga Champions. Eksperimen taktik yang gagal total. Absennya Dan Wilson memaksa Alonso melakukan rotasi di lini belakang, termasuk memainkan Raul Asensio. Namun langkah ini justru menjadi bumerang. Di sisi lain, keputusan Alonso untuk menurunkan Kylian Mbappe, Gonzalo Garcia, dan Vinicius Junior secara bersamaan di lini depan juga tidak membuahkan hasil. Garcia gagal mencatat 1 pun tembakan, sementara Vinicius hanya sekali mencoba. Alih-alih memperkuat lini serang, kombinasi ini malah membuat Madrid tumpul di lini depan. PSG menyalin formula final Liga Champions. PSG tampaknya menemukan pendekatan ideal untuk menghadapi tim-tim besar. Menyerang sejak peluit awal dibunyikan. Strategi ini terbukti sukses saat menghadapi Inter Milan di final Liga Champions 2025 dan kembali efektif saat melawan Madrid. Ketika melawan Inter, mereka mencetak 2 gol dalam 20 menit pertama. Melawan Madrid, 2 gol cepat langsung dilesakkan dalam 9 menit awal. Disusul gol ketiga dari Fabian Ruiz pada menit ke-24. Bahkan sebelum babak pertama berakhir, laga praktis sudah selesai. PSG berhasil membunuh pertandingan dengan tempo tinggi dengan efisiensi luar biasa. PSG semakin dekat dengan sektupel bersejarah. Kendati ada anggapan bahwa Piala Dunia antar klub edisi ini hanyalah turnamen pramusim berlabel elit, PSG sama sekali tak memandang remeh kompetisi ini. Mereka tampil dengan ambisi tinggi dan semangat juang penuh. Les Parisiens kini tinggal 2 langkah lagi dari torehan sektupel. 6 gelar dalam 1 musim. 4 trofi sudah berada di tangan. Ligue 1, Coupe de France, Trofi des Champions, dan Liga Champions. Jika mereka mampu mengalahkan Chelsea di final Piala Dunia antar klub dan Tottenham di Piala Super Eropa, maka PSG akan mencetak sejarah, menyamai pencapaian Barcelona pada tahun 2009. Di sisi lain, pertandingan besar ini kemungkinan menjadi laga terakhir bagi Luka Modric dan Lucas Vazquez bersama Real Madrid. Dan sayangnya harus diakhiri dengan kekalahan memalukan. Keduanya hanya bisa melihat bagaimana Madrid dihancurkan oleh PSG. Lucas Vazquez merupakan pemain yang tumbuh dari Akademi Madrid sejak 2007 dan sempat dipinjamkan ke Espanyol. Sementara Luka Modric, gelandang veteran yang telah menjadi jantung permainan Madrid selama lebih dari 1 dekade, disebut-sebut akan melanjutkan karirnya di Serie A bersama AC Milan. Di balik kegagalan ini terselip momen emosional dari kembalinya 2 bek andalan, yakni Dani Carvajal dan Eder Militao. Keduanya kembali merumput setelah absen panjang akibat cedera serius. Mereka turun di babak kedua saat Real Madrid sudah tertinggal dan berjuang keras menghadapi dominasi PSG.
Setelah berbulan-bulan menepi, Carvajal dan Militao akhirnya kembali mengenakan seragam putih di turnamen global. Di tengah kekalahan, Madrid mendapat 2 tambahan tenaga yang sangat penting untuk berjuang pada musim depan. Carvajal akhirnya kembali setelah 9 bulan. Dani Carvajal kembali merumput 9 bulan usai cedera parah di kaki kanannya. Cedera itu ia alami saat menghadapi Villarreal pada pekan ke-9 La Liga. Pemeriksaan menyatakan ia mengalami robekan ACL. Setelah operasi 6 hari kemudian, ia memulai proses pemulihan panjang. Carvajal dimainkan pada menit ke-71 untuk menggantikan Gonzalo. Meski hanya tampil singkat, comeback sang kapten sangat berarti dan bisa jadi awal persaingan lagi di level elit. Militao bangkit usai 8 bulan cedera. Eder Militao juga menjalani comeback setelah 8 bulan absen. Ia mengalami cedera robek total ligamen lutut dan meniskus saat melawan Osasuna pada 9 November tahun 2024. Operasi dilakukan 10 hari setelah cedera. Diikuti program pemulihan intensif setelah dinyatakan fit, ia kembali masuk skuad utama Real Madrid. Militao turun menggantikan Marco Asensio di menit ke-64. Kembalinya bek asal Brazil ini menjadi tambahan berharga untuk lini belakang yang sempat limbung sepanjang musim.